Halo semuanya, perkenalkan saya Dina Milawati, NIM 21250048 yang akan memaparkan materi tentang motivasi dan produktivitas karyawan. Latar belakang dan definisi. Produktivitas karyawan merupakan ukuran seberapa efektif dan efisien karyawan menyelesaikan pekerjaannya. Namun, produktivitas tidak bisa dilepaskan dari motivasi, yakni dorongan internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan. Motivasi ini dibagi menjadi dua, yaitu intrinsik seperti keinginan berkembang dan kepuasan batin, ekstrinsik seperti gaji, bonus, atau promosi. Karyawan yang termotivasi akan lebih loyal, disiplin, inovatif, dan produktif. Sebaliknya, kurangnya motivasi dapat memicu tingginya turnover dan rendahnya performa kerja. Beberapa teori penting yang menjelaskan motivasi ini antara lain teori hierarki kebutuhan Maslow, mulai dari kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, hingga aktualisasi diri. Karyawan yang kebutuhannya terpenuhi akan lebih termotivasi untuk bekerja secara optimal. Teori ERG Alderfer terdiri dari kebutuhan eksistensi, relasi, dan pertumbuhan pribadi. Goal setting theory dari Luke and Latham, tujuan kerja yang jelas dan menantang terbukti meningkatkan fokus dan semangat kerja. Expectancy theory dari Fromm, seseorang akan termotivasi jika yakin bahwa usahanya akan membuahkan kinerja yang baik dan akan diberi imbalan yang diinginkan. Two factor theory Hershberg, motivator seperti prestasi, pengakuan, dan tanggung jawab meningkatkan kepuasan kerja. Sedangkan faktor higienis seperti gaji, kondisi kerja, mencegah ketidakpuasan tetapi tidak memotivasi secara langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi antara lain ada faktor internal, kebutuhan pribadi, harapan karir, nilai hidup, dan kepercayaan diri. Faktor eksternal bisa dari gaya kepemimpinan, sistem penghargaan, suasana kerja, budaya organisasi, peluang pengembangan karir. Peran komunikasi internal juga penting. Komunikasi yang terbuka dan dua arah menciptakan rasa dihargai dan meningkatkan kepercayaan diri karyawan. Studi kasus yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia adalah contoh nyata bagaimana motivasi karyawan dapat dikelola secara strategis. Beberapa programnya antara lain Unilever Future Leaders Program (UVLP), sistem penghargaan dan apresiasi, bonus, sertifikat, tiket pelatihan ke luar negeri, hingga penghargaan seperti Employee of the Month, fleksibilitas kerja dan work-life balance, tersedia nursery room, gyms, konseling, serta cuti melahirkan untuk ibu dan ayah. Pelatihan dan coaching, terdapat program pengembangan general skill, leadership, dan professional skill, ditambah sesi sharing session antar karyawan. Bukti keberhasilannya yaitu turnover rate rendah, kurang dari 5%, masuk dalam daftar top employer setiap tahun, engagement karyawan mencapai 80%. Strategi dalam meningkatkan produktivitas bisa ada beberapa strategi penting yang bisa diterapkan, yaitu pelatihan berkelanjutan dan pengembangan keterampilan, pemberian insentif yang adil dan kompetitif, peningkatan kualitas kepemimpinan, penetapan target kerja yang terukur, optimalisasi teknologi dan optimisasi, penanaman budaya kerja positif, peningkatan komunikasi internal dan manajemen konflik. Kesimpulannya, motivasi adalah fondasi utama dalam membangun produktivitas. Tanpa motivasi, karyawan akan kehilangan arah dan semangat kerja. Namun, dengan motivasi yang kuat, karyawan akan bekerja lebih efisien, meningkatkan kualitas, output, dan berkontribusi maksimal dalam mencapai tujuan. Dalam tujuan ini adalah tujuan perusahaan. Maka dari itu, setiap organisasi perlu menjadikan motivasi karyawan sebagai prioritas utama dalam manajemen SDM. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga pemaparan video ini bermanfaat dan bisa diterapkan di dunia kerja nanti. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.